Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Decision Support System. Di sini saya akan menjelaskan apa itu DSS, manfaat yang didapat dari DSS, tujuan DSS, dan lain-lain. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yolanda Nur Oktavia dari Program Studi Sistem Informasi Angkatan 2018 dari kelas Sistem Pendukung Keputusan R01. Pertama-tama, pengertian Decision Support System. Decision Support System (DSS) atau bisa juga disebut sebagai sistem pendukung keputusan adalah sistem berbasis software yang dimaksudkan untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan dengan mengakses sejumlah besar informasi yang dihasilkan dari berbagai sistem informasi terkait yang terlibat dalam proses bisnis organisasi seperti sistem otomatisasi kantor, sistem pemrosesan transaksi. Selanjutnya ada manfaat Decision Support System. Untuk manfaatnya, DSS menggunakan ringkasan informasi, pengecualian, pola, dan tren penggunaan model analisis. Para pengambil keputusan mengumpulkan informasi yang berguna dari data mentah, dokumen, pengetahuan pribadi, atau model bisnis untuk mengidentifikasikan dan memecahkan masalah. Pertama, meningkatkan efisiensi dan kecepatan pengambilan keputusan, lalu meningkatkan kontrol daya saing dan kemampuan pengambilan keputusan futuristik dari organisasi, lalu memfasilitasi komunikasi interpersonal, lalu mendorong pembelajaran atau latihan. Selanjutnya, karena sebagian besar digunakan dalam keputusan tidak terprogram, maka menggunakan pendekatan baru dan menetapkan bukti baru untuk keputusan yang tidak biasa. Lalu manfaat yang terakhir membantu mengotomatisasi proses manajerial. Selanjutnya, jenis keputusan DSS. Ada dua jenis keputusan. Yang pertama, keputusan terprogram dan tidak terprogram. Jadi keputusan terprogram pada dasarnya adalah proses otomatis pekerjaan rutin umum. Misalnya memilih tingkat pemesanan ulang untuk persediaan adalah keputusan terprogram. Lalu keputusan yang tidak terprogram terjadi dalam situasi yang tidak biasa dan tidak ditangani. Misalnya berinvestasi dalam teknologi baru adalah keputusan tidak berprogram. Lalu ada karakteristik DSS atau Decision Support System. Yang pertama, ada dukungan untuk pengambilan keputusan dalam masalah semi terstruktur dan tidak terstruktur. 2. Dukung para manajer di berbagai tingkat manajerial, mulai dari eksekutif, puncak, hingga manajer divisi. 3. Dukungan untuk individu dan kelompok. Masalah yang kurang terstruktur seringkali membutuhkan keterlibatan beberapa individu dari berbagai departemen dan tingkat organisasi. 4. Dukungan untuk keputusan yang saling tergantung atau berurutan. 5. Dukungan untuk kecerdasan, desain, dan implementasi. 6. Dukungan untuk berbagai proses dan gaya keputusan. Selanjutnya, cara kerja DSS. Ada 4 langkah cara kerja DSS. Yang pertama, mendefinisikan masalah yang ada. Lalu yang kedua, mengumpulkan data dan atau informasi yang tepat. Lalu langkah yang ketiga itu mengelola data menjadi informasi yang berbentuk laporan grafik atau tulisan. Dan yang terakhir, yang keempat, menentukan jalan alternatif yang dapat berbentuk proporsi. Lalu di sini ada studi kasus mengenai Decision Support System dari Mervyn's Department Store yang berasal dari Amerika Serikat, perusahaan. Jadi Mervyn Department Store ini adalah perusahaan yang berasal dari Amerika Serikat, di mana sebuah pengecer pakaian terkemuka dengan lebih dari 280 toko di sana menggunakan sistem pendukung keputusan yang canggih untuk membantu analisnya mengidentifikasi produk yang sesuai tren dan memfasilitasi keputusan yang cepat. Meskipun sistem yang ada di Mervyn menyediakan data dalam jumlah besar, tantangannya adalah membangun sistem secara efektif akan mengintegrasikan dan menyaring data tersebut ke dalam informasi penting untuk pengambilan keputusan. Solusinya memerlukan optimasi kinerja query dan berbagai skema perangkat lunak paralel yang baru untuk mendukung keputusan.
Untuk mengatasi masalah ini, MicroStrategy, produsen perangkat lunak pengembangan DSS dan agen DSS, Mervin, menggunakan aplikasi pengembangan yang diproduksi dan dijual oleh MicroStrategy untuk mengembangkan meja kerja pengambil keputusan. Aplikasi DSS ini memungkinkan analisis tren, kinerja, dan stok persediaan. Bidang DSS adalah salah satu dari sedikit bidang sistem informasi yang dapat mengklaim akar yang dapat diidentifikasi dan fokus yang jelas. Sistem pendukung keputusan dirancang, dibangun, dan digunakan untuk membantu dalam aktivitas yang dinamai mendukung proses pengambilan keputusan. Tujuan sebenarnya dari DSS adalah untuk memberikan dukungan kepada pengambil keputusan selama proses pengambilan keputusan. Lalu, manfaat dan batasan penggunaan DSS. Ada beberapa manfaat. Yang pertama, mempersingkat waktu yang terkait dengan pengambilan keputusan. Yang kedua, meningkatkan keandalan proses atau hasil keputusan. 3. Mendorong eksplorasi dan penemuan di pihak pembuat keputusan. 4. Mengungkapkan pendekatan baru untuk memikir ruang masalah atau konteks keputusan. Lalu batasannya, DSS belum dapat dirancang untuk memuat bakat pengambilan keputusan manusia yang khas. Kekuatan DSS dibatasi oleh sistem komputer yang menjalankan desainnya. Bahasa dan antarmuka perintah belum cukup canggih. Terakhir, DSS biasanya dirancang untuk menjadi ruang lingkup aplikasi yang sempit sehingga menghambat realisasi untuk berbagai konteks pengambilan keputusan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekian yang dapat saya presentasikan dari PowerPoint ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.